Film ini diawali dari seorang wanita bernama Millie menuju ke sebuah rumah kaya. Rumah ini kepunyaan dari seorang wanita yang bernama Nina. Rupanya, kedatangan Millie ini bukanlah tanpa alasan, melainkan untuk melakukan interview pekerjaan yang dilakukan oleh Nina yang tengah membutuhkan seorang asisten rumah tangga untuk menghandle pekerjaan di rumah ini karena dia mengaku kewalahan menangani rumah sebesar ini. Setelah selesai, Millie pun kembali dengan wajah yang tak terlalu berharap untuk diterima sebagai pekerja di rumah ini karena Millie menyadari dia bukanlah kriteria yang pas yang dicari oleh Nina untuk menjadi karyawannya karena Millie adalah seorang mantan narapidana yang baru saja bebas yang saat ini menghabiskan hidupnya di jalan tanpa mempunyai rumah sama sekali. Terbukti di suatu momen Millie dibangunkan oleh dua orang petugas polisi karena dia dianggap memarkirkan kendaraannya sembarangan sambil tertidur di dalamnya. Tak lama, Millie menerima telepon dari Nina yang mengatakan dia bersedia menerima Millie sebagai pekerja di rumahnya. Rupanya sangkaan Millie meleset. Dia pun diminta untuk datang ke rumah itu lagi hari ini juga. Di depan gerbang, Millie bertemu dengan seorang pria misterius bernama Enzo yang terlihat seperti tukang kebun di rumah itu. Pria itu tak berkata sepatah kata pun saat Millie mencoba untuk menyapanya. Namun, berbeda dengan saat kedatangan Millie pertama kali ke rumah ini. Kali ini, keadaan rumah Nina sangatlah berantakan dari sebelumnya. Untuk memastikan keadaan, Millie memanggil-manggil Nina sambil terus melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Nina pun menyambut kedatangan Millie dengan senang hati, bak seorang teman lama yang tak berjumpa. Speech that has to be a barn burner. Oh, you're not wearing your glasses. Okay, I'll be upstairs. Millie memulai hari pertamanya bekerja di rumah ini. Tak disangka dia dikejutkan dengan kedatangan suami dan juga anak dari Nina yang bernama Andrew dan Sissy. Mereka berdua pun menatap Millie dengan tatapan yang heran karena melihat orang asing di rumah mereka. Nina pun menghampiri mereka semua dan memperkenalkan Millie sebagai ART baru di rumah ini. Nina juga mengatakan Millie tidur di kamar tamu yang terletak di paling atas rumah ini. Millie pun kembali ke kamarnya. Di sana dia mendapati keadaan pintu rumah yang rusak dan tak bisa digunakan lagi. Nina datang menemui Millie. Dia mengantarkan Millie sepiring makanan, juga memberikan sebuah ponsel. Karena hal ini membuat Millie merasa diterima di rumah ini. Never get stuffy in here. I got you some dinner. This is for you. It's a present. Also, just can I give you a hug? Di pagi ini, Millie terbangun kesiangan lalu bergegas turun ke bawah berniat untuk segera mengerjakan tugasnya di rumah ini. Namun, dia melihat hal yang berbeda pada Nina pagi ini. Nina menjadi orang yang berbeda dengan apa yang dia kenal kemarin. Pagi ini, Nina mengamuk, membanting barang-barang dan menyalahkan Millie. Nina menuduh Millie telah menghilangkan surat pidatonya yang sudah dia tulis tadi malam, yang bahkan Millie sendiri pun belum pernah melihat rupa dari surat yang dimaksud Nina itu. Andrew pun datang untuk meredakan pertengkaran ini. Dia datang dengan nada yang lembut karena dia tahu bagaimana cara mengatasi situasi Nina jika sedang labil seperti ini. Millie lalu melanjutkan tugasnya dengan membereskan sisa-sisa yang baru saja terjadi tadi. Namun saat dia keluar rumah untuk membuang sampah, dia bertemu dengan si pria bernama Enzo. Di momen ini, Enzo menanyakan apa yang sedang dilakukan Millie di sini. Millie hanya menjawab bahwa dia hanya bekerja. Namun, Enzo tak meneruskan percakapannya karena dia mengetahui Nina sedang mengawasi mereka dari lantai atas.
Suatu ketika, Millie yang sedang membersihkan toilet menemukan sesuatu terjatuh di dalam kloset. Sebuah benda kecil yang mencurigakan baginya. Nina yang tampak masih menyimpan kekesalan padanya, lalu menyuruh Millie untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di meja makan, Andrew meminta Millie untuk makan malam bersama dengan dirinya. Tapi karena sungkan, Millie pun menolak ajakan Andrew dan memilih kembali ke kamarnya. Tak lama, Andrew pun menyusulnya ke kamar, mengantarkan Millie sebuah kue. Dia beralasan Sisilah yang memintanya untuk mengantarkan kue ini. Di akhir pekan, Nina mendapati Millie yang akan pergi untuk menemui seseorang. Namun sikap Nina yang kini sudah berubah terhadap Millie dengan tegas melarang Millie untuk pergi, sambil terus mengungkit masalah hilangnya surat pidato hari itu. Andrew pun datang dan menengahi ketegangan ini. Dia pun memperbolehkan Millie untuk tetap pergi hari ini. Di siang harinya, Millie yang masih berada di luar mendapatkan telepon dari Nina yang menyuruhnya segera menjemput Sisi dari sekolah baletnya. Tak punya pilihan, Millie pun mau tak mau menuruti perintah Nina untuk berangkat menjemput Sisi. Namun setibanya Millie di sana, kenyataan ternyata berbeda. Rupanya Sisi sudah memiliki rencana untuk menginap di rumah temannya pada hari itu. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Nina pun membenarkan rencana Sisi tersebut. Hal itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya dikatakan Nina kepada Millie di awal, membuatnya semakin tak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan Nina untuk dirinya. Millie pun melanjutkan untuk pulang sendirian ke rumah Nina. Di sana kebetulan sudah ada ibu mertua dari Nina yang saat itu tengah membawakan piring porselen mahal yang sengaja dibawakannya sebagai oleh-oleh. Dia berpesan kepada Millie untuk menyimpan barang ini dengan sangat rapi karena Andrew penggemar dari barang-barang seperti ini. Tepat di tengah malam, Millie yang tak kunjung bisa tidur memberanikan diri untuk turun ke ruangan kerja Andrew untuk menonton siaran televisi. Tak lama kemudian, Andrew juga datang yang otomatis membuat mereka berada di satu ruangan. Merasa canggung, Millie berniat segera pergi, namun Andrew menahannya. Di momen ini, Andrew mulai menceritakan tentang masa lalu Nina yang membuat Nina menjadi stres dan mengalami gangguan mental serius seperti sekarang. Tiba-tiba, Nina memergoki mereka yang tengah berduaan di ruangan ini. Sambil menahan amarahnya, Nina menyuruh Millie untuk segera mengemasi barang-barangnya dan segera pergi dari rumah ini. Namun, Millie yang masih sangat membutuhkan pekerjaan hanya bisa meminta maaf kepada Nina dan meminta kesempatan sekali lagi kepada Nina. Nina pun mengiyakan dengan memberikan syarat untuk berpakaian yang lebih tertutup dan harus menjauh dari Andrew. Di hari berikutnya, Nina dan teman-temannya tengah mengadakan acara minum teh bersama di rumah ini. Millie yang sedang menyiapkan makanan tak sengaja mendengarkan gibahan dari teman-teman Nina tentang kehidupan dan juga tentang kesehatan mental Nina. Hal ini diperkuat dengan bukti banyaknya obat penenang di lemari Nina yang lagi-lagi tak sengaja dilihat oleh Millie. Hal ini semakin meyakinkan Millie bahwa ada yang tak beres dengan Nina. Di tengah malam, tiba-tiba Millie terbangun karena mendengar kegaduhan di lantai bawah. Millie pun tahu bahwa suara gaduh tersebut berasal dari kamar Nina dan Andrew. Millie segera turun ke bawah sambil terus-menerus memanggil nama Andrew, sekaligus untuk memastikan keselamatan dari Andrew. Heard those PTA cunts saying that I'm crazy? Long in a nut house. Andrew? Let go of this. Di pagi ini, Nina bersikap seperti tidak terjadi apa-apa.
dia berbaik hati memberikan beberapa gaunnya yang sudah tak terpakai kepada Millie. Nina juga menyuruh Millie untuk membelikan sebuah tiket konser kesukaan dari Andrew di luar kota, berikut membooking kamar hotel untuk mereka berdua. Millie kembali kedapatan berbicara dengan Enzo. Dalam percakapan itu, Enzo mengatakan bahwa Millie seharusnya tidak berada di rumah ini. Namun sebelum dia sempat menjelaskan lebih jauh, Nina datang mengusir Enzo. Nina kembali memarahi Millie, kali ini soal pemesanan tiket konser dan juga kamar hotel. Nina kembali amnesia, pernah menyuruh Millie untuk membelikan tiket tersebut. Lebih parahnya, dia pun menyuruh Millie mengganti rugi semua pembelian tersebut. Andrew kembali menengahi pertengkaran itu dengan berjanji akan mengurus persoalan ini. Setelahnya, Nina pun pergi bersama Sissy untuk berlibur di akhir pekan, dengan menyisakan Andrew dan Millie di rumah tersebut. Andrew mengatakan bahwa tiket dan reservasi hotel yang sudah dipesan ternyata tidak dapat dikembalikan. Sebagai gantinya, dia pun mengajak Millie untuk menggunakan tiket tersebut bersama dengan dirinya. Walaupun sedikit ragu, Millie mengiyakan ajakan itu. Wasn't pizza a part of this deal? Yeah, it was. Yeah? Yeah. I don't... Setelah menonton konser dan makan malam berdua, Millie dan Andrew menuju ke hotel. Namun saat Millie mengecek ponselnya, Millie pun panik melihat chat Nina yang sudah menumpuk di ponselnya. Rupanya Nina mengetahui kalau Millie telah pergi bersama Andrew malam ini. Millie segera mendatangi kamar Andrew untuk memberitahukan hal tersebut. Andrew menenangkan Millie dengan mempersilahkannya masuk, tapi karena suasana yang mendukung, Andrew malah mengajak Millie untuk bercocok tanam. Pagi ini mereka tiba di rumah, berikut juga Nina. Semuanya tampak baik-baik saja sampai pada saat Millie menghidangkan makanan. Nina membongkar tentang masa lalu Millie yang pernah masuk ke dalam penjara di hadapan Andrew. Nina pun melanjutkan pembicaraan dengan menyuruh Millie untuk pergi berbelanja dengan menggunakan mobil miliknya. Namun di saat Millie berbelanja di supermarket, secara tiba-tiba Millie dihampiri oleh dua orang polisi. Millie dituduh telah mencuri mobil milik Nina. Namun seperti biasanya, Andrew datang di saat yang tepat. Kali ini dia membebaskan Millie dari penangkapan polisi. Millie dan Andrew kembali ke rumah, disambut dengan kemarahan dari Nina yang sudah mengetahui tentang hubungan gelap mereka berdua. Pertengkaran pun semakin memanas di antara mereka, hingga akhirnya Nina mengusir Millie untuk kedua kalinya. Karena sudah muak dengan sikap Nina, kali ini Millie pun berani untuk membantah perkataan yang dituduhkan Nina kepadanya. Begitupun Andrew yang dengan tegas malah mengusir Nina pergi dari rumah ini. Nina yang kalah akhirnya mau tak mau pergi meninggalkan rumah tersebut. Seperginya Nina dari rumah ini, hubungan Andrew dan Millie semakin mesra, yang membuat hubungan mereka sudah selayaknya pasangan suami istri. Dan seakan tak ada lagi masalah yang bisa mengganggu hubungan terlarang mereka ini. Suatu ketika saat Millie menyiapkan sarapan untuk Andrew, dia dikejutkan dengan penampakan Enzo yang berdiri tepat di balik pintu kaca. Millie yang terkejut tanpa sadar menjatuhkan dan memecahkan piring yang tempo hari dihadiahkan oleh ibunya Andrew. Andrew yang mengetahui kegaduhan ini kemudian langsung mengusir dan memecat Enzo dari pekerjaannya sebagai tukang kebun. Millie meminta maaf karena tak sengaja memecahkan piring tersebut. Dengan besar hati, Andrew menganggap ini bukanlah hal yang besar dan tak perlu diributkan. Dia hanya meminta Millie untuk mengumpulkan semua pecahan-pecahan itu dan tidak membuangnya, karena Andrew punya seorang kenalan yang ahli untuk memperbaiki ini. Namun Millie tak mengetahui bahwa sebentar lagi masalah terbesar baru saja akan dimulai.
Tiba waktunya Andrew pulang dari pekerjaannya. Millie menyambutnya dengan riang. Andrew pun mengecek sisa-sisa pecahan piring yang sudah dikumpulkan oleh Millie ke dalam sebuah plastik. Andrew tahu kalau Millie hanya mengumpulkannya dan tak membersihkannya. Millie beralasan takut terluka jika harus membersihkan pecahan ini. Andrew pun menggendong Millie dan mengajaknya untuk bercocok tanam di kamar lantai atas. Kamar yang dulu pernah Millie tempati sewaktu masih berstatus sebagai ART. Millie yang terbangun dari tidurnya menyadari bahwa ada yang tak beres dengan situasi di kamar ini. Rupanya Andrew memang telah menguncinya dari luar. Namun di sisi lain diperlihatkan Nina yang justru menikmati kebebasan hidupnya karena sudah terbebas dari Andrew. Di usianya yang masih 8 tahun, Nina terpaksa menjadi yatim piatu akibat musibah kebakaran yang merenggut kedua orang tuanya. Dia pun tumbuh di sebuah panti asuhan hingga dewasa. Namun saat kuliah, Nina menjalin hubungan dengan seorang dosen yang sudah beristri. Dari hubungan itu, Nina mendapatkan seorang anak perempuan bernama Sisi. Namun, sang dosen menolak untuk bertanggung jawab, memaksa Nina harus berjuang sendirian membesarkan anaknya. Akhirnya, Nina bekerja di sebuah kantor dan di sanalah dia bertemu dengan Andrew. Hubungan mereka berkembang hingga Andrew melamar Nina. Awalnya, pernikahan mereka tampak bahagia hingga suatu kejadian sepele mengubah segalanya. Suatu hari, Nina lupa mengecat rambutnya hingga warnanya terlihat tidak merata. Namun Andrew yang tak suka lalu mengajak Nina menemani ke kamar atas dengan alasan menemaninya mencari file pekerjaan. Namun itu hanyalah tipuan. Tiba-tiba Andrew mengunci Nina dari luar. Andrew pun memberikan syarat kepada Nina jika ingin bebas dari kamar tersebut. Nina haruslah mencabut 100 helai rambutnya dan memasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan. Nina pun terpaksa menuruti perintah Andrew tersebut karena dia mengkhawatirkan anaknya. Andrew pun membukakan pintu sambil membawakan sebotol air mineral yang ternyata telah dicampur obat yang membuat Nina tak sadarkan diri. Saat terbangun, Nina menemukan Sisi dalam kondisi yang telah direndam di dalam bak mandi. Sementara polisi datang menangkapnya atas laporan Andrew yang menuduh Nina mengalami gangguan mental yang membuat Nina dilarikan ke rumah sakit. Sejak saat itu, Nina terbiasa dengan hukuman yang terus dilakukan oleh Andrew. Enzolah satu-satunya orang yang menjadi penghubung Nina dengan dunia luar. Bahkan Enzo pernah mencoba membantu Nina untuk kabur dengan membuatkannya paspor palsu. Namun rencana itu terbongkar dan membuatnya kembali dikirim ke rumah sakit jiwa. Tak ingin terus menjadi korban, Nina akhirnya menyusun rencana baru. Itulah alasan dia merekrut Millie sebagai ART. Nina tahu kalau Millie adalah kriteria kesukaan dari Andrew karena background Millie adalah seorang narapidana. Nina yakin Millie bukanlah wanita yang lemah. Secara tak langsung, kini tiba giliran Millie lah yang menjadi korban dari Andrew. Andrew menyuruh Millie menggoreskan luka ke tubuhnya dengan menggunakan cahan piring ke tubuhnya sendiri sebagai hukuman kesalahan yang telah diperbuat Millie. Tak ada pilihan bagi Millie. Dia pun mau tak mau mengikuti apa yang diperintahkan Andrew kepadanya agar dia bisa segera keluar dari ruangan hukuman ini. Di keesokan paginya, Andrew pun datang untuk membebaskan Millie karena Millie sudah melakukan apa yang dia inginkan. Namun, Millie bukanlah wanita yang bodoh dan selemah apa yang dipikirkan oleh Andrew. Dia pun mencoba melawan dan berhasil mengurung balik Andrew di dalam ruangan tersebut. Millie pun meninggalkan Andrew dan segera pergi ke dapur untuk mendapatkan makanan. Di sana, dia juga mendapatkan sebuah rencana di kepalanya untuk melakukan pembalasan terhadap Andrew.
Millie kembali mendatangi Andrew dan memberikan sebuah tang kepadanya sebagai alat pembalasan. Millie menyuruh Andrew untuk mencabut giginya dengan menggunakan tang yang baru saja dia berikan sebagai syarat untuk bisa keluar dari ruangan ini. Andrew pun menolak. Namun, Millie pun semakin mengancam Andrew dengan memecahkan semua piring koleksinya dan menyiramkan bensin ke depan pintu kamar itu. Andrew yang semakin terpojok dan tak punya pilihan, akhirnya mau tak mau melakukan perintah dari Millie tersebut. Slide it under the door. Tak puas dengan hal tersebut, Millie yang masih ingin memberikan pelajaran yang lebih lama kepada Andrew memutuskan untuk tetap mengurungnya di dalam sana. Di malam harinya, Nina secara diam-diam kembali ke rumah ini karena dia mempunyai firasat buruk terhadap Millie. Namun, karena Nina tak mengetahui semua apa saja yang telah terjadi di rumah ini selama dia pergi, dengan polosnya dia pun membuka ruangan tersebut karena menyangka Millie lah yang terkurung di dalam sana. Namun dugaan Nina ternyata salah, malah sosok Andrew lah yang keluar dari pintu itu. Andrew keluar dengan penuh amarah, segera menyerang Nina, lalu mengejar Millie berniat untuk memberikannya pelajaran. Andrew yang tak mendapati keberadaan Millie lalu kembali menemui Nina di lantai atas. Di sana, dia berusaha merayu Nina agar kembali bersamanya. Namun, Nina yang sudah banyak menelan sakit hati di dalam hidupnya, dia pun menolak Andrew yang membuat Andrew marah dan berusaha mendorong Nina. Namun, nasib berkata lain. Sontak, Millie lah yang berhasil mendorong Andrew yang membuat Andrew terjatuh sekaligus membuatnya kehilangan nyawa. Polisi pun datang ke lokasi kejadian. Nina menceritakan ini sebagai kecelakaan yang dilakukan oleh Andrew sendiri. Nina mengatakan Andrew terjatuh saat dia hendak mengganti bola lampu. Andrew Winchester. Such a vital and caring man could suddenly be... Di kejauhan, Nina mendapati keberadaan Millie. Dia memberikan cek sebagai hadiah terima kasihnya kepada Millie dan memintanya untuk segera pergi dari kota ini untuk memulai kehidupan barunya. Dengan adegan barusan, maka film ini dinyatakan berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan ragu berikan like-nya jika kalian suka dengan konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.